Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berjumpa kembali di program kesayangan kita Mutiara Hati Spesial Ramadan. Bersama saya Yesi Permatasari dan narasumber kita Ustazah Cucu Nurjamilah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Hari ini siap untuk berbagi ilmu lagi ya Ustazah? Insya Allah. Insya Allah. Nah pemirsa M2TV, Kompas TV Pontianak serta pendengar Radio Mujahidin, kali ini tema kita adalah bagaimana hukum menonton sinetron di bulan Ramadan. Nah Ustazah, kalau bulan Ramadan ini kan yang kita tahu bahwa Ramadan merupakan bulan yang dimana setiap amal ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi ada kalanya kita itu mungkin ketika sudah berpuasa mungkin lelah ya Ustazah, ingin mencari hiburan, sehingga mungkin ada beberapa orang yang melakukan aktivitas yang mungkin bukan ibadah gitu Ustazah. Salah satunya mungkin menonton sinetron. Nah, gimana nih Ustazah hukumnya? Baik, Mbak Yesi, saya akan menyapa dulu pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amma ba'd. Pemirsa M2TV dan Radio Mujahidin FM dan juga tentunya Kompas TV di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada hari ini di bulan suci Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai amal sholih. Amin amin ya rabbal alamin. Salam juga salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak Yesi dan juga pemirsa M2TV, Kompas TV dan juga Radio Mujahidin di mana saja berada, terkait dengan pertanyaan Mbak Yesi tadi ya, bagaimana ketika kita sedang berpuasa lalu kita menonton sinetron. Baik pemirsa M2TV, Kompas TV dan Radio Mujahidin, terkait dengan menonton dan juga mungkin sejenisnya ya. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan satu ibadah yang intinya saum itu adalah menahan. Kalau secara fikih itu menahan tidak makan dan tidak minum. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar kita menahan tidak makan, tidak minum, tidak senggama di siang hari. Tetapi kalau ingin ibadah itu sempurna, apalagi ingin tercapai tujuan yang ada di dalam surah Al-Baqarah 183, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa, maka selain tidak makan dan tidak minum, tidak senggama di siang hari, seluruh anggota badan kita juga harus saum. Nah, salah satunya saum menahan ya, menahan dari apa salah satunya? Dari hal-hal satu yang tidak disukai oleh Allah, tentunya adalah hal-hal yang bisa merusak saum. Nah, tadi saya masuk kepada bagaimana ketika sedang saum menonton sinetron. Sebenarnya tidak ada larangan langsung ya, larangan langsung sedang saum jangan menonton. Itu pemirsa mungkin hampir semua yang belum ada keterangan itu adalah haram ataupun makruh, tidak ada. Tetapi yang tadi yang diharuskan itu adalah menahan dari hal-hal yang bisa merusak. Merusak itu artinya saumnya jadi, tetapi nilai puasanya menjadi berkurang. Nah, sekarang kaitannya dengan tontonan. Misalkan nonton sinetron. Ketika tontonan itu, materi tontonan itu bisa menambah kekuatan iman, menambah juga peningkatan ilmu, kemudian bisa meningkatkan akhlak, itu malah dianjurkan, Mbak, dianjurkan. Namun pemirsa, kita tahulah ya, misalkan dalam hal menonton
sinetron. Bolehlah tontonannya itu temanya Islami, tapi terkadang ada kecampur hal-hal yang di situ ada hal-hal yang kurang baik. Misalkan di situ dari hal penampilan pakaian, misalkan pakaian yang terbuka aurat. Nah ini kan bagi laki-laki kalau mantengin itu kan bagaimana ya, bisa juga memunculkan syahwat misalkan. Kemudian dalam tontonan itu juga ada episode di situ misalkan perkelahian, pergunjingan, atau juga tindakan-tindakan yang negatif. Nah, ini kita yang menonton terkadang emosional gitu, terbawa. Ketika menonton terbawa, misalkan di situ ada gunjingan, lalu kita ingin menggunjing, ikut-ikut menyumpahi. Nah, ini kan bisa-bisa mengurangi dari pahala ibadah saum, Mbak Yesi. Nah, maka sebenarnya dianjurkan untuk bisa menahan. Ketika tidak bisa menahan tadi emosional, terbawa malah ikut menghujat, mengunjing, ya lebih baik sementara ditunda nonton-nonton seperti ini. Bisa saja itu misal hukumnya kena makruh, yang tidak makruh itu tidak disukai, karena tadi bisa mengantarkan kepada merusak, Mbak Yesi. Jadi memang hukum dasarnya itu tidak ada gitu Ustazah, hukum menonton sinetron, tapi tergantung tadi dari apa yang terdapat di sinetron itu ya Ustazah. Kalau misalnya bisa menambah keimanan kita, maka justru malah bagus gitu Ustazah ya. Tetapi kalau memang tidak ada yang lebih meningkatkan iman ataupun malah justru melalaikan kita, maka itu jatuhnya bisa makruh ya Ustazah ya. Nanti akan kita lanjutin lagi ya Ustazah, dan juga pemirsa tetap bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Mutiara Hati Spesial Ramadan bersama saya Yesi Permatasari dan juga Ustazah Cucu Nur Jamila. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas mengenai hukum menonton sinetron di bulan Ramadan nih. Nah, kita tanyakan kembali nih ke Ustazah Cucu nih. Memangnya kalau misalnya kalau makan minum itu jelas sudah tidak boleh ya Ustazah di bulan Ramadan ya. Tapi kalau menonton sinetron ini untuk menguatkan bahwa ini adalah gimana nih hukumnya nih? Tadi kan katanya tergantung konteks di dalam sinetron itu ya Ustazah. Silakan. Baik, Mbak Yesi dan juga pemirsa M2 TV, Radio Mujahidin dan juga Kompas TV di mana saja berada, terkait dengan hukum ya. Pemirsa, kita ketahui bahwa dalam berpuasa itu ada hukum yang membatalkan puasa. Yang kita ketahui kalau yang membatalkan itu satu, makan di siang hari dengan sengaja, kemudian minum di siang hari dengan sengaja, kemudian senggama suami istri di siang hari. Itu saja yang bisa membatalkan ya Mbak Yesi. Tetapi selain membatalkan, pemirsa, ada yang merusak. Nah, yang merusak itu apa? Di antaranya adalah semua hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang tidak disukai oleh Allah, yang bisa mendorong nafsu. Nafsunya tentunya nafsu kepada hal yang buruk. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan Mbak Yesi. Misalkan nonton ya, sebenarnya bukan tontonan yang dilarang, bukan menonton yang dilarang. Aktivitasnya nggak dilarang ya? Nggak ada. Tetapi tadi, ketika konten dalam tontonan itu ada ya, terdapat hal-hal yang buruk, yang bisa mendorong nafsu yang menontonnya itu terpancing menjadi emosi, ya bisa saja misalkan di sana ada perkelahian si A si B, lalu kita yang menonton rasanya si A yang benar, lalu dia berpihak ke si B, lalu ngumpat-ngumpat. Nah, itu kan menjadi gibah ya, bisa juga gibah, bisa juga menuduh, bisa juga nyumpahin. Nah, itu diantara perbuatan-perbuatan itu adalah itu yuftirna shaim, itu bisa merusak. Jadi bukan membatalkan pemirsa, tapi itu adalah merusak sekali lagi. Jadi bukan menontonnya ya, sebenarnya kalau menonton nggak ada larangan selama yang ditontonnya itu adalah positif.
Karena kan refresh itu ya tenang, itu juga ada orang yang misalkan bosan, capek, saya ini misalkan skala si A, oh saya lebih bisa menjadi lebih tenang dengan menonton misal gitu. Nah itu tergantung kepada konten isi yang ditontonnya itu Mbak Yesi. Misalkan kalau nontonnya tadi misal saya nonton YouTube tetapi isinya itu kajian ya, menyimak kajian atau juga menyimak di situ ada TikTok tapi TikToknya itu memang isinya adalah dakwah penuh dengan seruan. Nah itu kan bagus, jadi bukan tontonannya tetapi isinya. Nah ini terkait dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pemirsa, bahwa ada Rasulullah menyampaikan, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, kemudian wal amalabih, dan juga melakukan hal-hal yang buruk yang tidak disukai oleh Allah, wal jahala, kemudian melakukan perbuatan bodoh. Ya kita tahu lah ya perbuatan yang bodoh yang tidak baik. Falaisa wahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabuhu. Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan saumnya seseorang yang hanya bisa menahan tidak makan, tidak minum. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Allah akan memberikan pahala dan Allah menyukai kepada seseorang yang saum itu secara utuh. Bisa bukan hanya bisa menahan tidak makan dan tidak minum di siang hari, tapi dia juga bisa menahan tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak melakukan kata-kata yang buruk. Nah, tidak melakukan perbuatan yang tercela. Artinya apa pemirsa? Artinya saum itu menahan seluruh anggota badan yang di dalam diri kita ini ada nafsunya, dorongan nafsu, itu bisa ditahan, tidak dikeluarkan. Tadi walaupun nonton ada hal yang buruk misalkan ya Mbak Yesi dan juga pemirsa, tapi dia hanya nonton, hanya refreshing aja gitu, dia tidak mau komen, tidak mau terbawa emosi. Ya ini hanya sekedar refresh saja, insya Allah itu tidak akan mengurangi, insya Allah tidak mengurangi ya. Jadi bisa menahan, bisa menahan. Maka sebenarnya bukan hanya, intinya itu bukan hanya pada tontonannya ya. Misalkan dia tidak nonton, dia ikut berkumpul, misalkan ikut berkumpul dalam satu komunitas ya, karena memang sudah biasa, misalkannya di sore hari dia nongkrong di pinggir jalan atau nongkrong di kafe ya, walaupun tidak minum ya, tapi hanya suka aja misalkan remaja ataupun siapapun, ataupun sekarang bukan hanya remaja sih, orang tua juga ya Mbak Yesi, nongkrong gitu ya, menikmati suasana sore gitu. Nah walaupun hanya sekedar nongkrong, tapi kalau lisan tidak bisa dijaga dari mengeluarkan kata-kata yang buruk, itu juga bisa merusak saum. Karena di situ ada gibah tadi ya. Misalkan sedang saum tadi nongkrong, lalu ada teman gosip lalu ikut-ikutan, ya tadi masuknya dengan man lam yada qaula zur, kata Rasulullah. Siapapun yang tidak bisa menolak perkataan yang buruk, kemudian dia melakukannya padahal dia sedang saum, maka Allah tidak butuh kepada orang yang saumnya itu hanya bisa menahan tidak makan, tidak minum saja. Nah ini Mbak Yesi, jadi jelas ya, baik dari hadis tuntunan Rasulullah gitu ya. Jadi saum itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Maka pemirsa, kalau tidak makan, tidak minum saja, itu anak SD saja sudah bisa sebenarnya. Jadi semakin dewasa harusnya lebih kompleks lagi ya Ustazah ya, bukan hanya sekedar makan minumnya tetapi secara utuh gitu ya. Oke, baik pendengar setia Radio Mujahidin, pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Radio Mujahidin.
masih bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan dan bersama Ustazah Cucu Nur Jamila tentunya. Nah, tadi bahasan kita tentang hukum menonton sinetron di bulan Ramadan. Boleh ya Ustazah ya, dasarnya adalah boleh nih. Tapi kita pengen tanya dulu nih Ustazah, yang tidak boleh itu seperti apa Ustazah? Kalau tontonan yang tidak boleh itu. Baik Mbak Yesi dan juga pemirsa M2 TV, Kompas TV, kemudian pendengar setia Radio Mujahidin FM di mana saja berada. Tadi saya sudah cukup panjang lebar ya pemirsa dengan dalilnya juga. Jadi memang hukumnya mubah, boleh saja selama tontonannya itu kontennya positif. Kemudian selama menonton kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tidak terpancing. Nah, kalau yang tidak boleh sama sekali, mungkin itu juga yang tadi kategorinya itu bisa merusak saum, ya merusak ini kategorinya itu merusak saum. Arti merusak saum itu pemirsa artinya saumnya itu jadi, tetapi pahalanya entah, dan kalau nilainya standarnya 10, entah bisa saja 5, bisa saja 3, bisa saja tidak ada sama sekali. Ini kan artinya merugi gitu. Tontonan yang bagaimana? Misal gini, kita ini sudah tahu kalau ini nih hal-hal yang dilarang. Misalkan tontonan ini dilarang karena bertentangan dengan agama. Ya, ada mungkin paham lah Mbak Esi, pemirsa juga ada hal-hal tontonan memang yang itu tidak dibenarkan karena itu udah bertentangan dengan agama. Misal itu tahu, tetapi kita nekat gitu loh mau nonton. Jangankan di bulan saum, di luar bulan puasa juga itu sebenarnya sudah dilarang. Nah itu kisah jelas itu Mbak Esi dilarangnya. Oke, mungkin yang terakhir nih Ustazah, nasihat nih untuk pemirsa dan juga pendengar nih di bulan Ramadan ini Ustazah. Baik pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin FM di mana saja berada. Saum ini hanya 1 tahun sekali dalam hidup ini, hanya 1 tahun sekali, yaitu di bulan suci Ramadan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kita juga sudah mengetahui bahwa tujuan diwajibkannya saum itu adalah agar terlahir kita menjadi pribadi yang paling baik di sisi Allah, pribadi pilihan Allah, pribadi yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Nah ini tentu untuk meraih kemuliaan ini para pemirsa tidak mudah. Kalau saumnya sih mudah, apalagi kalau yang sudah biasa saum sunnah ya Mbak Yesi, Senin, Kamis, kemudian Ayyamul Bid sudah biasa. Saya rasa tidak akan punya kesulitan untuk menahan lapar, haus di siang hari dari pagi sampai maghrib itu tidak kesulitan. Apalagi kalau yang sulit makan ya Mbak Yesi, pemirsa, yang sulit makan rasanya enggak makan dan minum itu biasa aja. Tetapi ketika pahalanya besar, ingat pemirsa, maka ujiannya juga besar. Nah disinilah yang artinya saum itu menahan, mengendalikan. Bukan hanya kita menahan dan mengendalikan tidak makan, tidak minum di siang hari, walaupun itu makanannya halal, tidak ada siapapun di rumah kita, tetapi ada yang harus dikendalikan dan dijaga, yaitu semua yang bisa merusak nilai saum tadi Mbak Yesi. Ini pemirsa yang memang kita punya niat, ya dari sekarang ya, dari mulai dari mulai malam, dari mulai sahur. Ketika kita berniat untuk saum, kita mulai dari hal yang sunnah sahur. Di situ juga kita sudah berniat bahwa kita besok hari ingin beribadah, niat akan beribadah penuh saum, kemudian memohon kepada Allah supaya dijaga dari hal-hal, dari apapun yang bisa menggugurkan pahala saum ini pemirsa. Kalau saya rasanya takut sekali ya Mbak Yesi, kan saum itu tidak mudah dan pahalanya besar satu hari, lalu bisa terhapus hanya karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Pemirsa, walaupun ada hadis selama saum itu setan itu dibelenggu, tetapi kita di dalam diri kita ada nafsu syahwat yang selalu menggerak, membisikkan kita, mengajak kepada yang buruk. Nah, siapa pengendalinya? Pengendalinya adalah diri kita sendiri. Dan hal yang paling mutlak yang mampu mengendalikan itu hanyalah Allah.
Maka pemirsa, setiap kali menjelang terbit fajar ya di subuh itu, bukan di malam hari, itu bukan sekedar niat saum, tapi kita berniat mohon kepada Allah, kita bisa mengendalikan dari apa-apa yang bisa merusak saum. Dan tentu pemirsa, mari sama-sama ya, selama saum mulai dari terbit fajar tuh kita bisa menjaga, mengawasi. Misalkan mau ngomongkan orang, astagfirullah, sedang saum, kata Rasulullah kan, kul inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ada yang menyinggung perasaan, oh saya nih sedang saum. Nah itu kendalinya Mbak Yes. Lebih ke melatih diri ya Ustazah, menjaga, ya. mengendalikan. Nah, tidak hanya sekedar makan minum, tetapi juga nilai-nilai pahala dari aktivitas kita juga secara kompleks ini dijaga di bulan Ramadan sebagai latihan kita ya, agar di bulan Ramadan, di luar nanti Ramadan kita sudah terbiasa ya dengan hal-hal baik yang kita lakukan. Oke, terima kasih banyak Ustazah Cucu Nur Jamilah atas ilmunya, dan juga terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah menonton dari awal. Saya si pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompas TV, independen, terpercaya.